Halo Sobat Dongeng Sebelum Tidur Reborn. Pada pertemuan kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah nyata horor yang pernah menimpa seseorang, yang kita panggil saja dengan nama, Dani. Dani hidup luntang-lantung, gak ada kerjaan. Sampai akhirnya ada teman yang membantunya, tapi di balik semua itu, ternyata ia akan dijadikan tumbal. Bagaimana kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai kelar. Dani seorang pengangguran, yang menghabiskan hari-harinya tanpa ada tujuan yang pasti. Sampai pada suatu hari, seorang temannya, Rudy, menawarinya sebuah pekerjaan. Tentu saja hal itu disambut dengan sangat antusias oleh Dani. Dani bakalan dimodalin sama Rudy buat jualan angkringan. Dani terima beres aja, dari awal permodalan, dan semua hal lainnya, sudah disediakan Rudy. Dani terima beres, tinggal jualan aja. Singkat cerita, akhirnya Dani mulai buka angkringan. Ia berjualan dengan telaten dan penuh kesabaran. Ditambah lagi, si Dani ini seseorang yang supel, mudah bergaul dengan siapa aja. Ketika teman-temannya tahu ia buka angkringan, mereka pada mampir di angkringan Dani. Bahkan Dani juga ngasih diskon buat pelanggan barunya. Gak hanya itu, Dani juga mendekati komunitas waria di daerah itu. Dengan bermodalkan wajah tampannya, para waria itu pun dengan senang hati nongkrong di angkringan Dani. Boleh dibilang para waria itu jadi terpikat dengan ketampanan Dani. Bahkan para waria ini sangat loyal, dan boros kalau belanja di angkringan Dani. Uang habis gak jadi soal, asal bisa dekatan sama Dani, kira-kira begitu dalam pikiran mereka. Bahkan para waria ada juga yang jahil pegang-pegang Dani. Tapi Dani tetap fokus jualan, tidak sampai ke hal-hal yang menjurus. Beberapa bulan berlalu, angkringan Dani pun jadi rame, berbanding lurus dengan keuntungan yang mengalir deras ke kantong Dani. Sehari omsetnya bisa 1 juta rupiah sampai 1.500.000 rupiah. Hingga beberapa bulan kemudian, suasana angkringan Dani yang rame, menarik minat pedagang lain untuk ikut berburu rupiah di lokasi itu. Sebuah angkringan baru pun mulai buka gak jauh dari lokasi Dani. Dengan jualan yang sama, di lokasi yang sama. Dani tak mempermasalahkan hal itu, dianggap itu hal wajar aja. Di mana ada keramaian, pasti menarik minta orang buat jualan. Tapi ada suatu keanehan yang akhirnya mendera Dani. Sejak ada angkringan baru itu, dagangan Dani jadi sepi. Semua langganannya pada hilang. Teman-temannya kalau dihubungi jadi banyak alasan. Komunitas waria yang jadi langganannya pun gak pernah lagi mampir ke angkringan Dani. Dan yang lebih mirisnya, angkringan baru itu jadi rame, bahkan banyak pelanggan Dani yang belanja di sana. Hal itu tentu saja membuat Dani pusing 7 keliling. Bahkan ada terbersit di pikirannya. Jangan-jangan angkringannya udah kena guna-guna. Makanya jadi sepi. Ditambah lagi, ketika Rudy, sahabat Dani yang ngasih modal ke Dani, ngasih ultimatum, kalau dalam seminggu gak ada perubahan, Rudy gak mau lagi ngasih modal Dani, karena ia merasa udah merugi. Beberapa hari berselang, Dani makin tertekan lahir batin. Dan tak lupa ia selalu berdoa, agar dimudahkan segala urusannya. Samapi akhirnya, beberapa hari kemudian, ada seorang temannya yang berkunjung ke rumah Dani. Yaitu Nyarangga, teman masa kecil Dani. Mereka pun terlibat obrolan hangat, layaknya dua sohib yang udah lama gak jumpa. Sampai akhirnya obrolan mereka menjurus ke pekerjaan. Dani pun menceritakan keluhannya, angkringannya yang dulu rame, sekarang udah kayak di kuburan aja, sepi dan terus merugi. Mendengar keluhan sohibnya itu, Rangga pun menawarkan sebuah solusi jitu, yang akan menuntaskan semua keluhan Dani. Rangga menyarankan Dani untuk pakai pengasihan, pelarisan, atau lebih tepatnya pakai pesugihan. Dani jadi kaget, dan menolak, karena, sepengetahuannya, pesugihan itu pasti nanti minta tumbal. Tenang aja, sob, kata Rangga. Pesugihan ini gak pakai gituan, gak asa tumbalnya.
Kamu cukup melaksanakan ritual aja, kata Rangga menjelaskan. Dani pun jadi tertarik untuk mencoba pesugihan itu, karena ia memang lagi butuh duit, belum lagi tekanan dari Rudy. Dan yang lebih membuat Dani makin semangat, semua kebutuhan untuk ritual pesugihan itu disediakan oleh Rangga. Dan Rangga meminta beberapa hari untuk bersiap-siap dan sekalian konsultasi dulu kepada guru spiritualnya. Dani setuju aja, dan ia pun dengan sabar menunggu kabar baik dari Rangga. Pada hari Jumat subuh, mereka pun berangkat. Semua keperluan sudah disiapkan Rangga, bahkan semua biaya selama perjalanan juga udah ditanggulangi sama si Rangga, dan diterima beres aja. Perjalanan mereka melewati persawahan yang luas, perbukitan yang menjulang, melewati jalanan yang terjal dan berbatu di pinggir jurang. Hal itu sempat membuat Dani jadi takut dan ngeri. Tapi Rangga meyakinkan Dani bahwa semua baik-baik saja, apalagi Rangga kembali mengimingkan pelarisan yang bakalan didapatkan Dani. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah mewah di daerah pegunungan. Mereka disambut dengan hangat oleh pemilik rumah, seorang pria tua yang ramah, karismatik, dengan penampilan yang bersih. Yang ternyata pria tersebut, yang dipanggil Abah oleh Rangga, juga sebagai guru spiritual Rangga. Dani makin yakin akan pesugihan yang akan mereka jalani, melihat begitu megahnya rumah si Abah ini. Mereka terlibat obrolan hangat, sampai akhirnya si Abah menanyakan tentang niatan Dani ke tempat itu. Su Abah pun menjelaskan semua hal-hal yang akan mereka lakukan. Dani pun setuju dan mempercayakan semuanya pada si Abah. Malamnya, setelah semua sesajen siap, mereka pun menuju tempat pesugihan. Dani diminta menanggalkan semua pakaiannya, dan digantikan dengan sarung serba hitam. Bertiga mereka mendaki bukit berbatu. Setengah jalan, Rangga disuruh nunggu di kaki bukit. Abah dan Dani melanjutkan perjalanan menuju lokasi pesugihannya. Selama perjalanan, dalam batin Dani terjadi pergolakan, antara mau dan tidak, apakah yang dilakukannya ini benar atau salah. Tak lama berselang, mereka pun tiba di lokasi pesugihan itu. Abah pun memberikan arahan pada Dani. Dani yang masih ragu dan takut kembali bertanya pada Abah. "Bah, ini bahaya gak? Minta tumbal gak nantinya?" "Kamu tenang aja, Dani. Kamu aman, gak ada yang akan ditumbalkan, bahkan keluargamu juga aman. Ini 100% aman, gak ada tumbal," kata si Abah menenangkan Dani. Mendengar penjelasan Abah, Dani pun jadi tenang. Sudah terbayang harta melimpah di angannya. Setelah dirasa cukup, dan Dani pun sudah paham tata cara ritualnya, Dani ditinggal sendirian. Abah turun bukit, berjanji akan menjemput Dani jam 3 nanti. Dani pun mulai bersemedi, tapi sesuai petunjuk Abah, Dani pun melepas kain sarung hitam yang dipakainya. Kini Dani bersemedi tanpa mengenakan sehelai benang pun, dingin malam tak lagi dirasakannya. Walaupun ada pertentangan dalam jiwanya, namun ia tetap berusaha untuk fokus. Karena ia sudah sejauh ini melangkah. Rasanya kalau gak ada hasil, kan jadi sia-sia semua yang telah ia lalui. Harum bunga sesajen pun memenuhi udara sekitarnya. Dengan sedikit was-was, Dani menunggu kejadian selanjutnya. Waktu terasa cepat berlalu, pas tengah malam, dalam semedinya ia bisa merasakan kelebatan sosok makhluk di dekatnya. Kejadian itu sampai beberapa kali. Tapi sesuai petunjuk Abah, ia tak langsung membuka matanya. Kembali kelebatan bayangan di depannya, suara langkah kaki disertai tawa seorang perempuan. Suasana jadi senyap sepi, tak terdengar lagi suara binatang malam. Hanya kesunyian, terdengar bisikan manja mendesah di telinganya. "Dani, Dani." Seketika bangkitlah gairah kejantanan Dani. Dani pun membuka matanya, betapa terkejutnya Dani, di depannya hadir sosok perempuan yang sangat cantik. Dengan suara mendesah, si perempuan mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Di depan matanya, terpampanglah keindahan terlarang yang menggugah kejantanan Dani. Dani jadi tak karuan, ia mulai berdiri,
mendekati perempuan cantik itu, yang terus mendesak memanggil Dani untuk wik-wik. Tapi semua itu terhenti, ketika muncul bayangan putih di samping Dani. Si perempuan cantik yang tadi menggoda Dani, kini tanpa ketakutan, ia tertunduk dan membisu, ia kembali menutup tubuhnya dengan pakaian yang tadi berserakan. Lalu Dani mendengar bisikan dari bayangan putih itu. "Cucuku, kamu itu orang baik. Jangan mengikuti jalan setan seperti ini, sirik ini." Seketika Dani kembali tersadar, dan pandangannya pun berubah. Perempuan penggoda yang tadinya cantik bohai, berubah menjadi sosok perempuan yang menyeramkan, bertaring dengan mata merah menyala. Rupanya itu sosok Mbak Kunti. Mbak Kunti tertawa, lalu menyeramkan. Lalu dalam sekedipan mata, ia menghilang di kegelapan malam. Kini Dani sadar, walaupun pesugihan ini tidak meminta tumbal, tapi ia harus wik-wik sama Mbak Kunti. Alias jadi simpanan Mbak Kunti. Sementara menunggu Abah menjemput, Dani pun merenung dan bersyukur, tapi juga was-was. Ia takut bakal jadi tumbal Mbak Kunti, karena ia gagal melayani Mbak Kunti. Tapi di sebalik itu semua, ia tetap bersyukur karena telah terhindar dari kesyirikan. Tepat jam 3 dini hari, Abah pun datang sesuai janji-janjinya. "Gimana Dan? Lancar?" "Iya Bah, lancar dan sukses." "Siapa yang datang tadi Dan?" "Perempuan cantik Bah. Kamu suka kan? Kamu layanai dia kan Dan?" "Iya Bah, malah sampai beberapa kali Bah." "Bagus Dan, pasti besok apa yang kamu inginkan, kekayaan yang kamu impikan bakalan kamu dapatkan dengan mudah." "Iya Bah, makasih Bah." Dani sengaja bohong kepada Abah tentang apa yang dialaminya. Mereka pun beranjak pergi, meninggalkan bukit pesugihan itu. Di kaki bukit, dengan tidak sabar, Rangga menyambut mereka dan bertanya pada Dani. "Gimana ritualnya Dan?" "Sukses bro. Kamu layani dia kan?" "Iya bro, dia cantik. Aku jadi gak nahan, malah sampai beberapa kali." "Kamu gak bohong kan Dan?" sahut Rangga memastikan. Mendengar jawaban Dani, tampak perasaan lega di wajah Rangga. Dalam hati, Dani bertanya-tanya, kenapa Rangga segitunya pengen tahu, bahkan nanya sampai berulang-ulang. Tapi semua kecurigaan dan pertanyaan itu, hanya berputar di dalam benaknya saja. Rangga dan Dani langsung berangkat ke pulang. Di perjalanan, Rangga kembali bertanya tentang ritual tadi, sukses atau tidak. Dan Dani pun memberikan jawaban yang sama, dan seperti sebelumnya, Rangga kelihatan lega mendengar jawaban Dani. Dani pun makin curiga jadinya, dan dari obrolan selama perjalanan ini, Dani jadi tahu, rupanya dulu si Rangga pengangguran, tapi setelah melakukan ritual itu, ekonominya langsung melonjak, ia bisa jadi kaya. Bahkan menurut pengakuannya, Rangga sampai berulang-ulang kali wik-wik dengan Mbak Kunti. Alias jadi pemuas wik-wik Mbak Kunti. Hari-hari berikutnya, Dani kembali buka angkringannya, suasana masih sepi, belum ada perubahan. Tapi syukurnya, Rudi yang ngasih modal cukup pengertian, ia tetap support Dani untuk terus berjualan. Selang 3 bulan, Rangga datang lagi ke tempat Dani, raut wajahnya kusut masai. Ia langsung marah dan mecak-mecak. "Dan, kemarin kamu betul gak ritualnya?" "Ya bener bro, emang kenapa? Kamu kenapa marah-marah?" "Kalau omonganmu bener, saya gak akan mengalami kesialan ini bro," sahut Rangga dengan marah. "Sekarang saya bangkrut, kamu pasti bohong nih." Dari cekcok mulut itu, Dani bisa ambil kesimpulan, bahwa ternyata selama ini, si Rangga telah jadi simpanan Mbak Kunti, selalu memuaskan Mbak Kunti, wik-wik dengan Mbak Kunti. Tapi mungkin si Rangga udah bosan, atau mau tobat dan hidup normal, makanya dia menumbalkan Dani, buat gantikan dia jadi simpanan Mbak Kunti. Rangga mengira Dani memang telah sukses melakukan ritual itu. Maka Rangga El pun mencoba hidup normal, ia ingin menikah. Tapi sialnya, setiap cewek yang ia dekati, akhirnya meninggal, atau paling tidaknya, si ceweknya meninggalkan dia.
Makannya Rangga mendatangi Dani dan marah-marah. Akhirnya Dani pun menceritakan hal yang sebenarnya terjadi ketika ritual itu. Bahwa sebenarnya ia ditolong oleh sosok bayangan putih, dan Mbak Kuntinya kabur. "Rangga, kamu kok tega sih, menumbalkan teman kamu sendiri? Saya mau hidup normal dan, saya mau punya keturunan. Terus, saya yang jadi tumbalnya, kamu bisa hidup normal, saya bakalan jadi budak wik-wik Mbak Kunti dong," ujar Dani balik marah. Di tengah cekcok mulut itu, tiba-tiba Rangga kesurupan. Dia marah-marah, gayanya kok aneh, laki-laki tapi kok agak melambai. Kayaknya si Rangga kesurupan Kunti. Suasana jadi RSM, karena mendengar suara ribut-ribut, orang-orang pun pada datang mengerubungi mereka. Dalam situasi genting begitu, tiba-tiba saja tubuh Dani seperti ada yang menggerakkan. Dani berusaha memegang ubun-ubun Rangga yang kesurupan, tak mau menyerah, hingga akhirnya mereka harus duel. Tapi sejatinya yang duel itu adalah sosok bayangan putih yang menjaga Dani melawan Mbak Kunti yang merasuki Rangga. Hingga pada suatu kesempatan, Dani berhasil mengunci tangan Rangga. Dengan cepat Dani mengambil segelas air di dekatnya, ia membaca ayat Al-Quran beberapa yang dihafalnya, ditiupkan ke air, lalu diminumkan ke Rangga. Seketika Rangga jadi diam. Berikutnya, by seorang praktisi supranatural kawakan, Dani menarik energi hitam dari ubun-ubun Rangga. Terjadi adu energi dari bayangan putih yang mendampingi Dani dengan energi kegelapan dari Mbak Kunti. Yang akhirnya, Dani berhasil menarik sesuatu dari ubun-ubun Rangga. Bentuknya seperti rambut perempuan, beberapa helai rambut panjang. Yang menurut Dani itu adalah rambut Mbak Kunti. Ketika rambut itu tercabut dari ubun-ubun Rangga, Rangga pun jadi tenang dan lemas. Beberapa saat kemudian, setelah Rangga dikasih minum dan mulai tenang, lalu Dani menanyakan perihal rambut itu kepada Rangga. Kali ini Rangga berterus terang, bahwa itu adalah rambut pesugihan Mbak Kunti. Dan dari pengakuan Rangga, selama ini dia sudah berusaha melepaskan diri dari pesugihan Mbak Kunti. Udah beberapa ahli spiritual yang dimintai tolong, tapi belum ada yang mampu. Selama menjalani pesugihan Mbak Kunti, usaha memang jadi lancar. Tapi si Rangga mulai gak kuat melayani nafsu wik-wik Mbak Kunti. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbak Kunti selalu minta dipuaskan, 1 malam sampai 6 kali. Karena udah gak kuat, dan ingin hidup normal, akhirnya Rangga mencoba melepaskan diri dari pesugihan Mbak Kunti. Tapi ironinya, malah ia mau menumbalkan teman sendiri. Tapi syukurlah Dani bisa lolos dari jebakan pesugihan itu, melalui bantuan dari sosok bayangan putih, yang ternyata adalah leluhurnya. Akhirnya rambut itu dibakar. Hari-hari berikutnya Dani kembali buka angkringannya, dan anehnya, angkringan Dani, hari demi hari kembali ramai, dan omset pun kembali naik. Satu persatu pelanggannya kembali mampir di angkringannya. Dani sempat kepikiran, apakah ini karena pesugihan Mbak Kunti? Tapi ketika dikonfirmasi ke Rangga, Rangga pun meyakinkan bahwa itu bukan karena pesugihan Mbak Kunti. Kan kemarin kamu gagal ritualnya, dan seandainya angkringan kamu ramai karena pesugihan Mbak Kunti, pasti tiap malam Jumat Kliwon, dia minta dipuaskan sama kamu dan dia gak datang nemuin kamu kan? Kata Rangga menambahkan. Akhirnya Dani yakin bahwa sekarang ia tidak terikat dengan pesugihan Mbak Kunti. Dan Rangga sekarang pun udah hidup normal, udah nikah dan punya anak, kembali merintis usaha dari awal. Halo Sobat Dongeng Sebelum Tidur Reborn, itulah tadi kisah nyata seseorang yang hampir saja jadi tumbal pesugihan Mbak Kunti. Jika Sobat suka dengan kisah ini, silahkan subscribe, like, komen, dan beritahu teman-teman kalian tentang channel ini. Sampai jumpa lagi dalam kisah menarik lainnya.